Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, saya mulai perjumpaan kita kali ini dengan membaca beberapa berita, Kang, yang muncul di berita-berita atau media-media nasional. Yang pertama, ini Presiden PKS mendoakan mudah-mudahan ada partai yang mendukung Pak Anies. Wis, makin terang-terangan nih. Jadi potongan video singkat terkait doa Presiden PKS Ahmad Saihu agar Gubernur DKI Jakarta ini Anies Baswedan bisa mendapatkan kendaraan, Kang. Kendaraan partai politik untuk bisa maju pada pemilihan presiden 2024. Tentu saja ini menjadi harapan ya yang ditunggu-tunggu. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi kendaraan Anies Baswedan. Apakah itu dari Nasdem, Demokrat, kemudian PKS. Kalau begitu harusnya PKS langsung aja ya ngedukung. Nah itu gitu. dia kan. Saya dengarnya lucu, menarik sekaligus aneh gitu kan, mendoakan Presiden PKS loh. Presiden PKS itu kalau di partai lain ketua umum, ketum. Ketum PKS bicara mendoakan semoga Anies bisa dapat kendaraan. Padahal yang bisa ngasih kendaraan itu yang ngomongnya sendiri. Ya. Harusnya langsung aja. Langsung aja kasih dukungan gitu ya. Tapi barangkali itu ini momennya kan lucu juga itu. Momennya di momen pernikahan. Ya. Bukan momen politik. Ya, itulah berita pertama. Kemudian Ya. berita kedua, ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak pimpinan Bank Eropa untuk catwalk di Citayam Fashion Week, Kang. Ini beritanya sederhana, ringan, tetapi menarik karena jalan di zebra cross. Jadi teringat waktu grup legendaris The Beatles ya jalan berpose di Abbey Road, gitu zebra cross Abbey Road di foto itu kurang lebih sama. Bahkan beberapa kalangan menilai bahwa oh ini kayak The Beatles, mudah-mudahan jadi legenda juga. Amin, Gitu. amin. Itu berita kedua. Dan berita ketiga ini, Kang, Sri Mulyani kan sempat viral ya tagar tidak membayar pajak atau stop bayar pajak. Nah, tentu saja ini direspon dengan kesal oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bilang siapa kamu nyuruh nggak bayar pajak gitu. Itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti persoalan tagar itu, Kang. Jadi harusnya nggak seperti itu menurut Sri Mulyani kalau masih mau tinggal di Indonesia. Waduh. Ngusir dong. Tentu saja ini tidak ada asap kalau tidak ada api. Kurang gitu ya? Atau api atau asap gitu? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, kita juga pernah di channel Saiful Jamal pernah membahas soal Bank Muamalat ya. Iya. Bank Muamalat diakuisisi oleh BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Iya. Nah, kabar gembira tentu saja ini untuk menyelamatkan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa juga. Di situ ada Pak Habibie, Pak Habibie, ada Pak Hasan Basri, Hasan Basri ya, dari ICMI, dari MUI ya. betul. Dan di waktu krisis ekonomi 97-98 juga, ya kalau orang Sunda bilang nagen, tetap bertahan. Dan ini sempat dibahas juga sama Kang Eful ya. Dan itu menjadi sebuah kabar gembira untuk menyehatkan Bank Muamalat. Tetapi yang menjadi sorotan, Kang, menurut saya ada dua hal, Kang. BPKH mengakuisisi Bank Muamalat. Dua-duanya lembaga yang kredibel menurut saya. Satu, bank syariah pertama di Indonesia, kedua, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, yang ditunggu-tunggu oleh para stakeholders dan juga para jamaah haji tentu saja yang sudah menaruh uangnya di situ di BPKH adalah adanya perubahan direksi. Karena kan kalau 97-98 karena krisis bertahan, tapi sekarang karena urusan manajemen nggak baik, jadi merosot. Logika berpikirnya adalah harusnya yang diperbaiki adalah manajemennya, direksinya, komisarisnya, kan begitu. Itu pertama, keanehan. Tapi ini nggak dirubah, Kang, oleh Ketua BPKH, Anggito Abimanyu. Kemudian yang kedua, saya tidak melihat begitu banyak media-media mainstream yang mengangkat berita ini. Gitu. Ada apa ini sebenarnya?
Tapi saya ingin tanggapi dulu Sri Mulyani, boleh ya? Oh, boleh. Jadi Ibu Sri Mulyani ini menunjukkan, saya kira baru kali ini ada seorang menteri menanggapi tagar di Twitter. Padahal tagar itu tagar kritis gitu ya, mengkritisi pemerintahan itu tiap hari ada dan hampir menyasar seluruh kementerian. Ya, kalau kita lihat rentang 1 tahun lah anggap begitu. Nah baru kali ini muncul Bu Sri Mulyani. Mungkin Ibu Sri sangat terganggu ya sehingga sampai berkomentar seperti itu. Ibu Sri harusnya lihat spanduk itu Kang, yang stop subsidi agar rakyat mandiri. Oke, kalau gitu stop bayar pajak biar negara mandiri. Itu Bu Sri, itu sekedar celotehan rakyat jelata Bu. Ibu nggak usah baper lah. Ini kan tinggal tunjukkan saja Ibu kinerjanya ketika pajak itu betul-betul dikelola dengan baik. Kan mestinya tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Oke, masuk ke topik utama ya tentang Bank Muamalat. Ini ada cerita menarik, Kang. Itu kan baru saya publish 2 hari yang lalu ya. Nah, kemudian saya dapat WA, tidak perlu disebutkan namanya. Beliau mengirimkan saya lebih dari 30 berita tentang Bank Muamalat. Berita yang sudah dimuat oleh media pasti? Media mainstream. Media mainstream, oke. Dan dari 30 berita itu semuanya positif. Positif. Nah, saya nggak sempat baca satu persatu, tentu karena kesibukan saya juga. Tapi selintas saya baca dari judul-judulnya, itu tidak ada yang mengcounter berita yang kita angkat kemarin. Bahwa kenapa kinerja Bank Muamalat hari ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kenapa ketika dihantam badai krisis kuat, tentu itu karena manajemennya. Justru sekarang sedang tidak ada krisis, itu kejadiannya, kok malah seperti yang terlena. Gitu. Ini kan kalau ibarat, saya sih mengibaratkan kelahiran 2 negara, Swiss dengan Indonesia gitu kan. Swiss dengan segala keterbatasannya, penuh bebatuan, akhirnya mereka berpikir keras, bekerja keras, menemukan penemuan-penemuan baru, menemukan teknologi dan seterusnya. Indonesia ini gemah ripah loh jinawi gitu kan, tanam kayu jadi pohon. Gitu. Sebegitu dimudahkannya, minyak, sumber daya alam yang begitu melimpah. Akhirnya terlena gitu. Akhirnya tidak melakukan banyak cara-cara baru, tidak melakukan upaya-upaya baru. Itu gambaran secara garis besarnya. Nah, balik lagi ke Bank Muamalat. Kok seperti gitu? Muamalat hari ini itu seperti Indonesia yang terlena gitu. Karena udah disuntik oleh BPKH 1 triliun gitu kan. Kemudian juga dianggap barangkali berbagai macamnya aman, tidak ada kendala. Akhirnya ya terlena. Kalau sudah terlena itu, pandangan dia tertutup, mata dia tertutup, telinga dia tertutup. Jadi orang lain yang lebih tahu tentang dia. Itu yang disebut terlena. Masa sih? Ini buktinya. Oh iya ya. Nah, barulah ketahuan. Nah, itu saya kira fenomena keterlenaan ini mestinya segera di-stop oleh Bank Muamalat. Dan kalau saya tadi dikirimi 30 berita positif, ya saya kira tetap itu tidak bisa menutup satu informasi yang kita angkat kemarin. Kita ingin ada jawaban kenapa kinerja hari ini tidak seperti yang tempo hari. Itu aja sederhananya gitu. Padahal kondisinya hari ini jauh lebih enak, jauh lebih kondusif. Bukan krisis gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kita kan bicara soal menyehatkan. Ketika kita bicara diksi akuisisi. Akuisisi itu kan berarti mengambil alih dengan tujuan untuk supaya lebih baik. Kenapa itu diambil alih? Ada 2 sebetulnya kan. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan banyak pahaman. Yang pertama karena memang si perusahaan ini akuisisi ini punya prospek yang bagus dan dia nggak ada masalah apa-apa di manajemennya, atau prospeknya bagus tapi manajemennya nggak bagus. Sehingga yaudahlah, saya ambil alih aja, dibenahin gitu loh. Sehingga ada proyeksi yang lebih baik ke depan. Tapi ini tidak. Padahal di berita itu BPKH selaku pemegang saham pengendali. Artinya mempunyai mayoritas punya hak untuk mengendalikan. Ya. Nah, apa susahnya gitu loh. Mengganti direksi, komisaris, tetapi ini tidak diganti. Ada sih kalau nggak salah dua komisaris atau apa gitu yang diganti. Tapi itu tidak signifikan. Ya, karena bersifat hak pengendali, jadi barangkali oleh BPKH-nya, ya itu kan hak saya. Jadi hak saya dong mau ganti mau tidak. Itu barangkali
bercanda lah ya. Iya, iya. Celotehannya mungkin begitu. Kan sebetulnya ada stakeholder lain yang harus juga dihormati meskipun sahamnya kecil. Yang terpenting kan bagaimana kinerja yang dimunculkan oleh Bang Muamalat hari ini mendapatkan, kan kalau bicara bisnis mah apalagi sih ujungnya kan keuntungannya. Iya. Nah kan dengan triliunan suntikan dana segala macam, dengan yang ceritanya sudah dikondusifkan tadi bahasa Kang Ijo, kok keuntungannya cuma 10 miliar. Bahkan di tahun berikutnya 2021 berkurang lagi. Itu yang harus dijawab gitu maksudnya. Yeah. Ini kan pikiran rakyat jelata nih kita nih yang nggak begitu paham juga persoalan data neraca laba segala macam. Tapi jelaskanlah dengan bahasa rakyat, karena Bank Muamalat pun bisa dikatakan adalah milik rakyat. Yeah. Karena ada saham umat Islam, itu umat Islam itu ya rakyat. Gitu. Yeah. Ini yang harus hati-hati, Pak Anggito, Pak BPKH, orang-orang yang ada di sana. Jangan juga Anda merasa orang-orang besar kemudian bisa melakukan seenaknya. Gitu. Rakyat memantau. Saya kadang-kadang pengen tahu juga sih, ya bisa aja sih saya nyari tahu ya. Googling misalnya. BPKH itu kan dari namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Orang rakyat Indonesia menyimpan uangnya di situ atau tersimpan uangnya di situ untuk berangkat haji. Betul. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah keimanan, ketauhidan kan begitu, Kang. Nah, ketika dana haji ini dikelola ya tidak dengan prudent, kehati-hatian. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib dana jamaah haji ini? Sebenarnya simpel aja sih, Kang. Menurut saya, tinggal diumumkan aja. Kenapa itu tidak diganti? Apa pertimbangannya kan begitu? Itu cara rakyat, itu cara yang simpel gitu. Tapi kadang orang-orang pintar itu membuat hal yang mudah menjadi rumit. Seperti kasus polisi menembak polisi. Itu kan simpel gitu. Tinggal dibuka saja CCTV-nya gitu. Tapi kemudian di CCTV-nya dianggap rusak, hilang. Kemudian kita akan menggunakan metode lain. Akhirnya kita dibikin ribet gitu. Padahal itu hal yang simpel. Nah, ini pun begitu gitu. Rakyat itu menginginkan hal yang simpel, yang mudah dilakukan, tapi itu bisa dilakukan. Walaupun mudah, itu hanya baru bisa dilakukan kalau ada goodwill. Kalau ada integritas. Tapi kalau sudah pikirannya culas, pikirannya merampok, gitu, pikirannya mencuri, ya sulit gitu. Dimanapun, kita nggak bicara Bank Muamalat ya, karena persoalan negeri ini kan, waduh, multidimensi di segala sektor, korupsi itu ada di mana-mana. Jadi kita membenahinya juga tidak bisa secara parsial gitu. Bahwa kita bicara Bank Muamalat, kita juga bicara bank-bank yang lain, kita juga bicara BUMN yang lain gitu. Kita bicara semua lah gitu. Untuk sama-sama memperbaiki diri. Kalau Indonesia ingin bangkit kembali, artinya semua kan harus dimulai dari diri sendiri.